Istilah berbahaya di sini tidak ada hubungannya dengan ancaman fisik atau niat jahat. Ini adalah tentang bahaya yang kamu representasikan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan, manipulasi, dan drama emosional yang dangkal. Kamu berbahaya bagi para predator karena kamu adalah predator puncak di rantai makanan. Individu semacam ini tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Mereka adalah hasil dari ribuan jam observasi sunyi, luka yang diubah menjadi kebijaksanaan, dan rasa sakit yang dipahat menjadi kekuatan. Sifat-sifat ini bukanlah sebuah topeng yang bisa dikenakan untuk terlihat tangguh. Ini adalah kulit keduamu. Konsekuensi tak terhindarkan dari perjalanan menuju penguasaan diri. Kamu mungkin pernah dianggap biasa saja, disepelekan, atau dianggap tidak berbahaya. Namun, ada tanda-tanda tertentu yang menegaskan bahwa justru kamu jauh lebih menakutkan dari yang mereka kira. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, kamu lebih banyak mengamati daripada berbicara. Mulutmu lebih sering tertutup, tetapi matamu tidak pernah beristirahat. Kamu adalah seorang kolektor data manusia. Di dalam sebuah percakapan, sementara orang lain sibuk menunggu giliran berbicara untuk memamerkan ego, atau sekedar agar terlihat pintar, kamu sibuk memindai. Kamu memperhatikan kerutan kecil di sudut mata saat seseorang berbohong. Kamu mencatat perubahan nada suara yang menandakan keraguan. Kamu melihat bagaimana bahasa tubuh seseorang tidak sinkron dengan kata-kata manis yang keluar dari mulutnya. Kamu menyerap semua informasi ini dalam diam. Kamu berpura-pura tidak memperhatikan karena seekor predator tidak pernah menunjukkan kepada mangsanya bahwa ia sedang diamati. Dengan tampil sedikit konyol atau seolah tidak peduli, kamu membuat orang lain lengah. Mereka menurunkan pertahanan mereka, merasa nyaman untuk menunjukkan warna asli mereka di hadapanmu. Mereka mengira kamu tidak menangkap apapun, padahal kamu sedang membangun sebuah arsip psikologis yang komprehensif tentang karakter, niat, dan kelemahan mereka. Keheninganmu adalah kanvas kosong tempat mereka melukis potret diri mereka yang sebenarnya. Kamu paham bahwa kata-kata adalah alat termurah untuk menipu. Kebanyakan manusia berbohong dengan mulut mereka setiap saat, tetapi tubuh dan energi tidak bisa berbohong. Kamu lebih mempercayai pola daripada kata. Kamu lebih mempercayai getaran daripada retorika. Keheningan memberimu ruang dan kapasitas mental untuk memproses data-data subtil ini, sementara kebisingan percakapan hanya akan mengalihkan perhatian dari kebenaran yang sesungguhnya, yang seringkali tidak terucapkan. Sifat ini membuatmu berbahaya karena kamu mengetahui isi ruangan tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Kamu tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang pencari muka, dan siapa yang ular berbisa, jauh sebelum mereka sempat menunjukkan taring mereka. Pengamatan adalah kekuatan, dan pengetahuanmu tentang sifat manusia yang diasah melalui observasi sunyi memberimu keuntungan strategis yang luar biasa. Orang lain bermain catur, sementara kamu melihat seluruh permainan dari atas. Kedua, kamu membiarkan orang berbohong padamu untuk mengetahui seberapa jauh mereka melangkah. Ketika kamu tahu seseorang sedang menyajikan kebohongan di hadapanmu, insting pertamamu bukanlah untuk membongkar mereka. Konfrontasi adalah taktik amatir. Sebaliknya, kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih licik dan informatif. Kamu bermain bersama. Kamu mengangguk, menunjukkan minat, bahkan mungkin mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka untuk menggali lubang kebohongan mereka lebih dalam lagi. Kamu memberi mereka panggung dan sorotan hanya untuk melihat sejauh mana pertunjukan mereka akan berlanjut. Penyebabnya bukanlah karena kamu lemah atau takut konfrontasi. Kamu melakukannya karena kebohongan seseorang adalah jendela yang paling jernih menuju isi hati mereka. Kebohongan mereka memberitahumu segalanya, tentang rasa tidak aman mereka, tentang apa yang mereka inginkan, tentang seberapa besar mereka meremehkan kecerdasanmu, dan tentang batas moral mereka. Menghentikan kebohongan itu di awal akan menutup jendela informasi yang berharga ini. Kamu lebih tertarik pada data jangka panjang daripada kepuasan sesaat karena merasa benar.
Kamu memperlakukan kebohongan mereka sebagai sebuah eksperimen sosial. Seberapa jauh seseorang akan melangkah untuk melindungi egonya atau untuk mendapatkan keuntungan? Seberapa rumit jaring yang akan mereka tenun? Bagimu, ini adalah studi karakter yang menarik. Kamu memisahkan dirimu secara emosional dari kebohongan itu sendiri. Kamu tidak merasa menjadi korban. Kamu merasa menjadi seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Mereka pikir mereka sedang mengendalikan narasi, padahal kamulah yang mengizinkan narasi itu berjalan. Dan ketika kamu akhirnya memutuskan untuk bertindak berdasarkan kebenaran yang kamu ketahui, tindakanmu akan sangat presisi dan mengejutkan karena mereka tidak pernah tahu bahwa kamu tahu. Ketiga, kamu sulit dipengaruhi. Orang berbahaya tidak mudah digiring oleh opini. Kamu mendengar, kamu menimbang, tapi keputusan tetap lahir dari kepalamu sendiri. Orang lain sering frustrasi karena mereka tidak bisa dengan mudah menancapkan ide atau memaksakan kehendak kepadamu. Kamu memiliki semacam filter alami yang memisahkan sampah dari emas. Segala rayuan, manipulasi, bahkan ancaman sekalipun sering terpental, karena kamu tidak hidup dari persetujuan orang lain. Bahayanya jelas, orang tak bisa mengendalikanmu semudah mereka mengendalikan mayoritas. Kemandirian mental ini adalah senjata tajammu. Banyak orang takut pada sosok yang tak bisa diikat oleh jebakan sosial. Kamu bukan orang keras kepala, tapi kamu keras pada prinsip. Dan itulah yang membuatmu berbahaya, karena tidak ada kunci yang pas untuk membuka pikiranmu. Bagi orang biasa, sosok seperti ini tampak membandel. Padahal sebenarnya, kamu hanya terlalu sulit ditaklukkan oleh omong kosong dan opini luar yang tak sesuai dengan jalur dan tujuanmu. Keempat, kamu menjaga langkah tetap sunyi dan tenang. Kamu tidak pernah mengumumkan rencanamu. Kamu tidak memposting tentang langkah besar berikutnya di media sosial. Kamu tidak membual tentang ambisimu di tengah keramaian. Kamu bergerak seperti kapal selam, dalam diam, di bawah permukaan, tidak terdeteksi. Orang-orang mungkin menganggapmu stagnan atau tidak memiliki ambisi, sebuah kesalahan fatal di pihak mereka. Mereka hanya akan menyadari pergerakanmu ketika mereka merasakan gelombang dari hasil akhirmu yang masif. Mentalitas ini berasal dari pemahaman mendalam bahwa berbicara terlalu banyak tentang sebuah tujuan seringkali menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk mencapainya. Mendapatkan validasi dini dari orang lain dapat memberikan kepuasan palsu yang melemahkan dorongan untuk bekerja keras. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan di garis start. Matamu hanya tertarik dan fokus pada bendera finish. Kamu membiarkan rasa lapar dan konsentrasimu bekerja dalam kegelapan, jauh dari mata publik yang kadang menghakimi, menanam keraguan, atau meniru. Ini adalah perwujudan dari prinsip acta non verba, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Dunia penuh dengan pembicara yang hebat, tetapi perilaku yang buruk. Kamu memilih untuk menjadi antitesis dari itu. Nilaimu tidak terletak pada apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, tetapi pada apa yang telah kamu selesaikan. Keheningan dalam prosesmu adalah tanda penghormatanmu pada pekerjaan itu sendiri. Itu adalah sebuah janji suci antara kamu dan tujuanmu, tidak memerlukan saksi lain. Kamu berbahaya karena elemen kejutan adalah senjatamu yang paling ampuh. Sementara orang-orang sibuk saling mengukur, saling meremehkan, dan memamerkan kekuatan, kamu sudah jauh di depan, membangun kerajaanmu dalam sunyi. Ketika mereka akhirnya menyadari keberadaanmu, posisimu sudah terlalu kokoh untuk digoyahkan. Mereka bersiap untuk perlombaan lari 100 meter, sementara kamu diam-diam telah menyelesaikan sebuah maraton. Hasil kerjamu yang berbicara dan suaranya menggelegar lebih keras daripada gabungan semua bualan mereka. Kelima, kamu tidak berusaha untuk disukai. Ada satu momen pencerahan dalam hidupmu ketika kamu akhirnya memahami sebuah kebenaran yang absolut dan membebaskan. Kamu bisa menjadi buah persik yang paling matang, paling manis, dan paling sempurna di dunia, dan akan tetap ada orang di luar sana yang benci buah persik.
Sejak saat itu, kamu meletakkan beban yang sangat berat, beban untuk menyenangkan semua orang. Kamu berhenti mengubah bentuk dirimu agar sesuai dengan selera orang lain. Pelepasan ini bukan berasal dari arogansi, tetapi dari penerimaan yang mendalam terhadap sifat manusia. Kamu sadar bahwa ketidaksukaan orang lain seringkali lebih merupakan cerminan dari diri mereka sendiri. Rasa tidak aman, kecemburuan, kedengkian, atau pengalaman masa lalu mereka. Mencoba memenangkan hati semua orang adalah permainan bodoh yang tidak akan pernah bisa dimenangkan. Energi yang sebelumnya kamu habiskan untuk memoles citra, kini dialihkan untuk keselarasan diri. Kamu sekarang beroperasi pada pasar bebas sosial. Kamu menampilkan dirimu apa adanya. Mereka yang menyukaimu akan menyukaimu secara otentik. Mereka yang tidak akan menyingkir dengan sendirinya. Kamu tidak lagi membuang waktu dan energi untuk meyakinkan orang yang salah. Kamu fokus pada membina hubungan yang tulus dengan sukumu sendiri, yaitu mereka yang sefrekuensi dan beresonansi dengan dirimu yang asli. Kualitas hubunganmu meningkat secara dramatis saat kuantitas tidak lagi menjadi prioritas. Kamu berbahaya karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh senjata sosial yang paling umum, ancaman penolakan atau janji penerimaan. Kebutuhan untuk disukai adalah tali kekang yang digunakan masyarakat untuk membuat orang tetap berada di jalurnya. Karena kamu telah melepaskan tali kekang itu, kamu bebas untuk berbicara kebenaran, mengambil risiko, dan hidup sesuai dengan prinsipmu tanpa rasa takut akan diasingkan. Kamu tidak lagi membutuhkan tepuk tangan penonton untuk memvalidasi pertunjukanmu. Kamu bermain untuk satu orang, yaitu dirimu sendiri. Keenam, kamu mempelajari pola perilaku orang, bukan kata-kata mereka. Kamu telah lama menyadari bahwa cara paling pasti untuk menipu diri sendiri adalah dengan mempercayai kata-kata orang lain, terutama ketika kata-kata itu sesuai dengan apa yang ingin kamu dengar. Oleh karena itu, kamu mengabaikan sebagian besar kebisingan verbal dan fokus pada satu hal saja: pola perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Janji adalah angin, pola adalah bukti matematis. Metodologi ini bisa lahir dari pengalaman pahit. Mungkin kamu pernah mempercayai kata-kata manis dan janji-janji kosong, dan kamu telah membayar harganya. Pengkhianatan adalah guru yang paling kejam, dan ia mengajarkanmu satu pelajaran penting. Orang akan selalu menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya melalui tindakan mereka, bukan kata-kata mereka. Kamu sekarang beroperasi dengan prinsip percaya, tetapi verifikasi. Dan verifikasimu adalah observasi jangka panjang terhadap perilaku. Kamu memperlakukan interaksi sosial sebagai pengumpulan data. Seseorang mengatakan dia dapat diandalkan, kamu tidak mempercayainya. Kamu akan mengamatinya selama berbulan-bulan, melihat apakah dia menepati komitmen-komitmen kecil. Seseorang mengaku telah berubah, kamu akan menunggu dan melihat apakah perilaku barunya bertahan di bawah tekanan. Kamu menjadi seorang ilmuwan sosial yang sabar, dan kesimpulanmu didasarkan pada bukti yang tak terbantahkan, bukan pada klaim dan janji yang muluk. Sifat ini membuatmu berbahaya karena kamu kebal terhadap pesona dan retorika kosong. Para manipulator adalah ahli dalam merangkai kata, tetapi mereka seringkali malas dan tidak konsisten dalam tindakan dan perilaku. Kamu melihat langsung melalui fasad mereka. Kamu tidak bisa dibujuk oleh permintaan maaf yang tidak tulus atau janji perubahan yang tidak akan pernah terwujud. Keputusanmu untuk percaya, menjauh, atau berinvestasi pada seseorang didasarkan pada data keras dari perilaku mereka, membuatmu menjadi hakim karakter yang sangat akurat dan sulit dikelabui. Ketujuh, kamu bisa bersikap baik, tetapi tidak akan pernah diinjak-injak. Kebaikanmu adalah sebuah pilihan sadar, bukan sebuah kelemahan bawaan. Kamu bisa menjadi orang yang paling suportif, murah hati, dan berempati. Kamu menawarkan bantuan tulus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, ada sebuah garis yang sangat jelas terukir di pasir. Di balik kebaikan itu, ada kapasitas untuk menjadi ganas dan tak kenal ampun saat garis itu dilintasi.
Orang sering membuat kesalahan dengan menganggap kebaikanmu sebagai kenaifan atau kepasrahan. Keseimbangan ini berasal dari pemahaman dualitas alam. Api bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar. Air bisa memberi kehidupan, tetapi juga bisa menenggelamkan. Kamu telah menerima kedua sisi dari dirimu. Kamu adalah seorang pelindung yang baik hati, tetapi jika diprovokasi, kamu juga adalah seorang pejuang yang brutal. Kamu tidak melihat kontradiksi dalam hal ini. Kamu melihatnya sebagai keseimbangan yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia yang tidak selalu ramah. Kamu mewujudkan arketipe raja atau ratu yang bijaksana. Kamu memerintah kerajaan batinmu dengan belas kasih, tetapi kamu juga memiliki tentara yang siap berperang untuk mempertahankan kedaulatanmu. Kebaikanmu ditawarkan kepada mereka yang layak mendapatkannya, tetapi pedangmu selalu siaga bagi mereka yang berniat jahat. Kamu tidak memulai perkelahian, tetapi kamu akan selalu mengakhirinya. Inilah mengapa kamu berbahaya. Kamu tidak cocok dengan kotak stereotip yang mudah. Orang tidak tahu bagaimana mengategorikanmu. Kamu merusak sirkuit mental mereka. Mereka yang mencoba memanfaatkan kebaikanmu akan terkejut dengan kekuatan baja di baliknya. Mereka yang hanya melihat potensi agresimu akan bingung dengan kelembutan hatimu. Ketidakpastian ini membuatmu sulit untuk dieksploitasi. Mereka tidak pernah tahu versi mana dari dirimu yang akan mereka hadapi, dan itu sepenuhnya bergantung pada tindakan mereka sendiri. Kedelapan, kamu nyaman dengan rasa tidak nyaman, kesendirian, keheningan, kebosanan, atau bahkan rasa sakit emosional. Hal-hal yang membuat kebanyakan orang panik dan mencari distraksi adalah wilayah yang akrab bagimu. Kamu bisa duduk sendirian di sebuah ruangan kosong hanya dengan pikiranmu sebagai teman, dan kamu tidak akan hancur. Kamu bisa menahan dorongan untuk meraih ponsel, menyalakan televisi, atau mengisi setiap detik dengan kebisingan. Kemampuan ini lahir dari konfrontasi yang jujur dengan iblis internalmu. Kamu telah berdamai dengan bayanganmu sendiri. Kamu tidak lagi lari dari perasaan tidak nyaman karena kamu paham bahwa perasaan itu hanyalah energi yang melewati dirimu. Mereka tidak mendefinisikanmu. Kamu telah belajar menjadi pengamat atas gejolak batinmu, bukan menjadi korban. Ini adalah bentuk disiplin mental yang setara dengan latihan seorang biksu Shaolin. Kenyamananmu dengan ketidaknyamanan memberimu ketahanan yang luar biasa. Kamu tidak membuat keputusan bodoh hanya untuk menghindari perasaan canggung. Kamu tidak akan bertahan dalam hubungan yang salah hanya karena takut sendirian. Kamu tidak akan menjual prinsipmu hanya untuk mendapatkan persetujuan sesaat. Kamu berbahaya karena kamu tidak bisa diancam dengan isolasi atau ketidaknyamanan psikologis. Sementara orang lain akan menyerah demi kelegaan, kamu justru semakin kuat dalam tekanan.